Sebetulnya begini, saya luruskan sedikit. Yang nggak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i itu sebetulnya begini. Maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Ini Ayu Hapsa Arianti kegade nggak di rumah? Oh enggak ya. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Gara-gara tahlilan anak yatim nggak makan. Itu yang jangan itu, Bang. Gara-gara tahlilan ngutang kemana-mana. Ini namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan itu. Kita kan enak punya rukun kematian. Di Arab mana ada rukun kematian? Nggak ada. Di Malaysia mana ada rukun kematian? Indonesia keren punya rukun kematian. Apa sih gunanya rukun kematian? Buat ngantisipasi kalau yang meninggal tuh orang nggak mampu. Makanya kita itu kalau diambil urunan rukun kematian nyetor, guys. Orang sudah capek keliling, bukannya nyetor malah dimarahin. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya, kalau mau minta sama Allah, Israel tinggal eksekusi itu mah gampang. Tapi kalau bagi yang mampu dia ingin sedekah, jangan pernah merasa rugi. Pan banyak anak-anak itu sok modern. Itu merepotkan sekali. Masa orang mati membebani orang yang masih hidup? Itu anaknya nggak tahu diuntung. Nggak tahu berterima kasih dengan orang tua. Dia merasa sayang dengan uang sedikit. Sekedar sedekahan untuk orang tuanya sudah wafat meninggal dunia, sayang. Saya belum pernah ngedengar cerita gara-gara tahlilan orang bangkrut. Ada nggak ceritanya orang tahlilan jadi bangkrut, Pak? Kan nggak ada kan? Yang namanya sedekah itu kan tidak akan membuat kita rugi kok. Mana kasat sodakotum mimmal. Sodakoh itu kan tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah ditambah lagi, makin ditambah lagi dan ditambah lagi. Yang tadi yang penting jangan maksa. Tapi kalau niatnya ikhlas, niatnya benar-benar sedekah, pasti akan mendatangkan berkah, tidak akan mendatangkan musibah. Nah, bagi yang mampu silakan sedekah. Saya ceramah di Padang Cermin. Begitu ceramah di Padang Cermin, bubar ceramah, apa ada beberapa jamaah balik lagi. Balik ke tempat rumah ahli musibah, mulangin besek. Mengapa beseknya dipulangin? Begitu dibuka di rumah, isi beseknya ayam 1 ekor. Pikir jamaah, ini pasti bagian Pak Yai. Ketuker sama bagian jamaah. Maka mereka merasa sungkan untuk makannya. Dibawa lagi ke rumah ahli musibah. Mohon maaf, mungkin besek saya ketuker. Kata ahli musibah, bukan ketuker, memang semuanya 1 ekor. Semua 1 ekor ayamnya. Nah saya, Pak, dibawain 10 besek. 10 ekor. Waduh, udah kayak hajatan kita. Lo mengapa dia lakukan itu? Karena bos ayam memang. Ya dia punya kandang ayam, Pak. Ya udah, pikir dia nih ayam 1 kandang nih. Nggak usah kita jual, kita mau sedekah. Ayam sekandang dipanen untuk disedekahkan. Apa dia jatuh miskin? Tambah sugih sekarang. Silakan kalau orang ingin bersedekah. Berikut ini ceramah selengkapnya dari awal. Selamat menyimak sampai tuntas. Yang saya hormati Pak Kiai Sabturi, Ustadz Zailani, para kiai, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, ketua lingkungan, ketua RT, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, khususnya keluarga besar Sahibul Musibah. Kami yang datang ke sini turut berduka cita atas wafatnya orang tua kita, Abah Muhammad Uci Sanusi. Di saya ini, Pak, adiknya Ustadz Salman ini. Jadi saya ini sepupuan sama Ustadz Salman. Jadi Ayunda Hapsa Arianti itu jadi ayu ipar saya. Jadi
kami semua, kita semua yang hadir di sini turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa. Sekaligus mendoakan semoga Abah Muhammad Uci Sanusi diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan ganjaran pahala atas semua kebaikannya. Saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah, kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'ziah, baik dari lingkungan tetangga sekitar, karib kerabat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Saya baru tahu kabar kematian wafat beliau dari Facebook, cuman gak nyangka karena nulisnya cuman Abah aja, Kang Salman itu. Pikir saya Abah mana gitu. Dan saya juga masih di luar kota. Kemudian mendapat konfirmasi kemarin waktu saya masih di Palembang, di Banyu Asin. Oh, ternyata Abah Uci yang meninggal dunia dan atas lantaran sababiah, yakni mengalami kecelakaan. Mudah-mudahan sababiah itu menjadi lantaran Allah menetapkan beliau mati dalam keadaan syahid. Allahumma amin. Karena keluar rumahnya bukan pada hal-hal yang negatif, tapi beliau keluar rumah karena memang dagang ya Kang ya. Dagang, lagi jihad di jalan Allah, dan beliau wafat meninggal dunia kecelakaan hanya lantaran. Wafatnya ini merupakan ajal. Betul nggak kira-kira Pak? Kecelakaan cuma lantaran, meninggal ini adalah ajal. Karena justru lantaran kecelakaan ini Allah mudah-mudahan menetapkan matinya mati syahid. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menguatkan dan menegaskan kembali betapa penting kita mendoakan orang yang sudah wafat meninggal dunia, apalagi orang tua kita. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Nabi bersabda, diangkat derajat kemuliaan si mayit setelah matinya, ba'da mautihi. Jadi ada kondisi di mana ahli kubur itu diangkat derajatnya, bukan semasa hidupnya, justru setelah kematian atau setelah dikubur. Ceritanya mayit ini tadinya disiksa di kuburnya, tadinya dihinakan dan dijanjikan masuk neraka. Tapi tiba-tiba diangkat derajatnya, bebas siksanya, dan dikabarkan akan masuk surga. Si ahli kubur ini kaget bukan main. Ada apa ini ya Allah? Maka malaikat di kubur langsung menyampaikan kabar, waladuka astaghfirulaka, ini semua karena anakmu senantiasa memohonkan ampun atas semua dosa-dosamu. Ini orang tua yang jelas-jelas disiksa, jelas-jelas bakal masuk neraka, cancel, nggak jadi, gara-gara doa anak-anaknya. Ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh beliau. Betapa penting mendoakan orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Terlebih lagi begini sekarang, gara-gara modernisasi banyak anak muda nggak mondok, belajarnya cuma lewat internet. Di medsos ada yang menulis begini, masuk dia, apa ini Pak? Terbang masuk ini, kayak laron gitu ya. Untung nggak ketelan sama saya.
Oh, inilah seninya ceramah itu. Dekat lampu soalnya Pak. Dia maklum, biar terang wajah saya kalau dekat lampu kan. Jadi gara-gara korban media sosial, ada tulisan begini, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Jadi banyak anak muda yang nggak mondok terpapar paham Wahabi, mulai berhenti tahlilan, berhenti mendoakan orang yang sudah wafat meninggal dunia. Beda kalau anak kita mondok, aman kalau anak kita mondok. Tapi kalau yang nggak mondok banyak ikut-ikutan. Makanya wajar Pak kalau orang jadi pegawai negeri tapi Wahabi. Mengapa mondok enggak tapi sok pinter? Belajar agama cuman lewat internet tadi itu. Kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas begini, ketika orang yang sudah meninggal dunia, ad-du'a wa shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu merupakan hadiah. Hadiah terbaik ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi begini Bapak Ibu, hadiah terbaik untuk orang mati itu satu, kata Nabi, doa. Yang nomor dua, sedekah. Jadi kalau kita ingin ngasih hadiah buat orang yang sudah meninggal, ya kasih doa. Kalau kijing nggak ngaruh Pak. Kita ngijing pakai marmer paling mahal, nggak ngaruh sama ahli kubur itu. Walaupun ada yang nanya apa hukumnya ngijing, nyemen kuburan, ya boleh dong, mubah-mubah saja. Tapi ada syaratnya, mesti di tanah kita sendiri. Kita ini payah, tanah kuburan nggak ada, dimakamkan di tempat pemakaman umum, tapi ketiban nguburin keluarga pengen ngijing. Emang kapan dia beli tanah di situ? Maka kalau pengen nyemen kuburan di taman pemakaman umum, karena itu tanah wakaf, harus atas izin nadir tanah wakaf, minimal aparat setempat. Makanya yang sugih-sugih itu beli tanah kuburan dewek. Sugih tanah lebar Pak, ketiban mati dimakamkannya di tanah tempat pemakaman umum, padahal sugih, nggak kebeli tanah kuburan. Silahkan mau ngijing kayak manapun. Ya Nabi itu makamnya di Kijing, Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma makamnya di Kijing. Ya karena di tanah sendiri. Nabi kan dimakamkan di kamar Aisyah, ya di tanahnya dewek. Ngikut Abu Bakar, ngikut Umar di sana. Jadi ngijing itu boleh-boleh saja asal di tanah kita, minta izin kalau di tempat pemakaman umum. Tetapi ngijing itu pada dasarnya nggak ngaruh buat yang wafat meninggal dunia. Termasuk laga-laga orang zaman sekarang itu pakai bunga papan, turut berduka cita. Sejak kapan pakai bunga papan ini ya Pak ya? Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa gitu. Modernisasi, nyenengin buat yang hidup kan begitu. Cuman nggak ngaruh, berdoa di bunga papan nggak ngaruh. Termasuk gaya-gaya anak zaman sekarang ini, kalau berdoa kok di grup WhatsApp. Doa itu kalau nggak dibaca nggak ngaruh, harus dibaca. Doa bikin status di Facebook, kalau nggak dibaca nggak ngaruh. Kadang-kadang kita sering salah kaprah. Selamat hari ayah. Ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Padahal manggil ayahnya abah. Laganya pakai ayah-ayah segala. Tanpamu aku bukan apa-apa. Kau telah bekerja keras, peras keringat, banting tulang demi anak-anakmu. Coba yang kayak gitu tuh jangan ditulis di status Facebook. Ini dengerin anak-anak muda ini. Yang kayak gitu tuh sebutin depan ayahnya. Ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Sudah nak, kata bapaknya, jangan kebanyakan cangkem kamu. Bapak ini belum ngudut dari tadi pagi. Sono, beli Samsung dulu. Kan begitu. Ya status kita di Facebook nggak ngaruh Pak. Maksudnya harus diucapkan. Berdoa juga begitu, mesti diucapkan. Makanya yang terpenting buat orang yang wafat adalah doa.
Dan yang nomor 2, as-shadaqah, bersedekah. Doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang yang wafat meninggal dunia. Lantas hadis ini dikomentari oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, kekal manfaat pahalanya untuk ahli kubur sampai 3 hari. Hari ketiga, sedekah pada hari ketiga manfaatnya sampai hari ke-7. Seperti malam ini. Ini malam ke-7. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai hari ke-25. Makanya habis 7 hari itu mestinya selawean. Hitung-hitung nambah proyek lah Pak ya. Cuma saya dengar tadi tiap malam Jumat itu. Ini bagus juga ini. Sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari. 3 tahun lebih. Ini bukan karangan saya. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengomentari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kabar burung. Ini dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Jadi apa yang kita kerjakan ini fatwa ulama, bukan karangan kita, Pak. Maka lantas ada yang bertanya, Ustaz, ngapa mesti ada sedekah makanan? Karena yang mereka persoalkan itu sedekah makanan. Kata mereka haram sedekah makanan terkait dengan kematian. Makanya bapak-bapak ini malam ke-7 rasa-rasanya dapat besek. Dapat nggak kira-kira? Rasa-rasa dapat besek. Bagi yang mengharamkan besek, mengharamkan sedekah makanan, nanti kalau dibagi besek jangan dibawa pulang, tinggal di kursi masing-masing. Biar saya yang ngangkutin pulang nantinya. Muat mobil saya itu. Mengapa masih sedekah makanan? Jadi ada penegasan dari Imam Tawus rahimahullah. Imam Tawus ini siapa? Sahabat Nabi bukan, tapi tabi'in. Jadi mengambil ilmu agama dari sahabat Nabi. Ini ulama dari kalangan tabi'in. Hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Imam Taus berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang mati diinterogasi, ditanyai di dalam kuburnya 7 hari 7 malam. Maka disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama 7 hari itu. Karena sedekah makanan tersebut sangat bermanfaat. Sedekahnya itu bagi yang wafat meninggal dunia. Ini Imam Tawus. Kita masuk kepada keterangan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, lalu dia berkata, inna ummi matat, ibuku mati, walam tus, kemarin waktu mati tanpa wasiat, nggak ada omongan, nggak ada pesanan, nggak ada wasiatnya. Wa aghunnuha law takallamat tasaddaqat, cuman aku punya angen-angen ya Rasul, punya pikir-pikir, punya rasa-rasa. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga Pak, orang mati itu kalau masih bisa ngomong, pengennya sedekah. Ahli kubur kalau masih bisa WA, japrik dia, minta sedekah. Seandainya dia masih bisa ngomong, dia ingin sedekah.
apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha. Lalu laki-laki ini bertanya, ya Rasul, apakah manfaatnya nyampe ke dia, ke ibu saya, bila aku bersedekah yang pahalanya atas nama dia? Bahkan ada kalimat begini, afalah ajrun, emang pahalanya nyampe ke ibu saya kalau aku sedekah atas nama dia? Makanya muncul istilah para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ngirim pahala. Kita ini sering diejek sama orang Wahabi, Pak. Ngirim pahalanya pakai tiki apa JNE. Ngejek mereka ya. Itu mah bukan karangan kita, geh. Bukan karangan orang Jaseng. Bukan karangan orang Indonesia, Pak, ngirim pahala itu. Itu kaulnya para ulama itu. Emang pahalanya nyampe, ya Rasul? Kalau aku kirimkan pahalanya atas ibuku yang sudah wafat meninggal dunia. Jawab Nabi, na'am. Tasaddaq anha, ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini, Pak. Nah, laki-laki ini siapa sih? Laki-laki ini namanya Sa'ad. Lalu dia bertanya, ayu shadaqati afdol, apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikan air minum. Udah dapat air minum belum? Sudah. Udah dapat teh belum? Kalau habis termos masih banyak nih, Pak. Silahkan bagikan air minum. Lebih dari itu apa? Ada kesunahan wa it'amut ta'am, menghidangkan makanan. Makanya dulu Nabi dijamu oleh istri sahabat yang wafat meninggal dunia, ngidang pulang dari pemakaman, nyembelih kambing. Kalau ngidang itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Kalau nyembelih kambing itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Makanya kebiasaan orang Menggala, kalau Sidi, Siti, Yai, Nyai meninggal dunia, akas tombay, unggang ume, akik nini meninggal dunia, disembelihkan kerbau. Itu boleh-boleh saja. Wong Nabi juga yang mempraktekannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi nyembelih kambing gede banget, sedekah buat para tetangga atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim 4464. Jadi kebiasaan orang dulu itu ya, Pak, nyembelih kambing, nyembelih kebo, nyembelih sapi, boleh. Nabi yang praktekkan. Ntar lagi hari raya kurban, sunnah hukumnya berkorban atas yang wafat meninggal dunia, silahkan. Makanya kebiasaan ngidang itu memang sunnah. Keluarga Ja'far meninggal, keluarganya ngidang. Tetangga-tetangga ngirim bahan masakan ke sana. Ada yang ngirim mateng, ada yang ngirim mentah. Cuman zaman sekarang sudah modern. Ngidang menggenak, Pak. Makannya paling 1 centong. Orang sekarang diganti besekan. Karena kalau besekan yang di rumah ikut makan juga. Karena orang Jaseng besekan, orang Lampung ikut besekan juga sekarang ini. Jemugan, melok juga besekan. Gara-gara orang Jaseng itu, Pak. Karena gara-gara anak juga sih nanya, B, takziahnya tempat orang Jaseng apa orang Lampung? Lampung, nak. Pulang kenduren, Pak, anak tidur. Karena tahu nggak bawa besek nanti. Cuman kalau kita jauh di tempat orang Jaseng, nah jam 11 malam masih ditunggu sama anak, Pak. B, beseknya mana? Itulah gara-garanya, Pak, orang jadi besekan semua. Jadi itu memang sudah dipraktekkan. Sebetulnya begini, saya luruskan sedikit, yang nggak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i itu sebetulnya begini, maksa. Gara-gara tahlilan rumah ke Gade. Ini Ayu Habsarianti ke Gade kan di rumah? Oh enggak ya.
Gara-gara tahlilan rumah kegade. Gara-gara tahlilan anak yatim nggak makan. Itu yang jangan itu, Pak. Gara-gara tahlilan ngutang kemana-mana. Ini namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah, itu yang jangan itu. Sesuaikan saja dengan kemampuan. Makanya sekarang ini, Pak, kita kan enak punya rukun kematian. Di Arab mana ada rukun kematian? Nggak ada. Di Malaysia mana ada rukun kematian? Indonesia keren punya rukun kematian. Apa sih gunanya rukun kematian? Buat ngantisipasi kalau yang meninggal tuh orang nggak mampu. Jadi cukup gunakan uang rukun kematian. Makanya kita itu kalau diambil urunan rukun kematian nyetor, guys. Orang sudah capek keliling, bukannya nyetor malah dimarahin. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya, kalau mau minta sama Allah, Israel tinggal eksekusi itu mah gampang. Itu kan gunanya. Yang kedua, ketika kita takziah kita bawa sumbangan. Kalau dulu orang pakai baskom, isi beras, mie kuning, nenteng ayam kampung. Kalau zaman sekarang amplop diisi duit. Cuman sumbang saran, Pak. Kalau takziah itu ya jangan 5.000 lah isi amplop itu. Isi amplop 5.000 tapi kemudian ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-maluin lu nih. Kita ini kadang-kadang sekilit, Pak. Ketiban orang hajatan kan seneng-seneng. Apalagi wahnya diundang di gedung, isi angpaunya 500.000 paling kecil, 200.000 ngisinya. Orang hajatan kan lagi seneng. Ketiban orang musibah cuma 5.000. Itu nggak ngepas, itu kebalik. Mestinya dibalik begini aja, Pak. Kalau orang kena musibah kita ngisi angpaunya 200.000, tapi kalau ada yang hajatan ngisinya 5.000. Cocok nggak kira-kira? Bangkrut, Pak, yang hajatan. Ya setidak-tidaknya kita itu kan mesti mawas diri, kan begitu. Jangan sampai kemudian nggak pada tempatnya. Kemudian yang berikutnya ada sumbangan-sumbangan yang lain. Kalau nggak mampu, gunakan itu saja. Tapi kalau bagi yang mampu dia ingin sedekah, jangan pernah merasa rugi. Pan banyak anak-anak itu sok modern. Itu merepotkan sekali. Masa orang mati membebani orang yang masih hidup? Itu anaknya nggak tahu diuntung. Nggak tahu berterima kasih dengan orang tua. Dia merasa sayang dengan uang sedikit. Sekedar sedekahan untuk orang tuanya sudah wafat meninggal dunia, sayang. Saya belum pernah ngedengar cerita gara-gara tahlilan orang bangkrut. Ada nggak ceritanya orang tahlilan jadi bangkrut, Pak? Kan nggak ada, kan? Yang namanya sedekah itu kan tidak akan membuat kita rugi kok. Mana kasat sodakotum mimmal. Sodakoh itu kan tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah ditambah lagi, makin ditambah lagi dan ditambah lagi. Yang tadi yang penting jangan maksa. Tapi kalau niatnya ikhlas, niatnya benar-benar sedekah, pasti akan mendatangkan berkah, tidak akan mendatangkan musibah. Nah, bagi yang mampu silakan sedekah. Saya ceramah di Padang Cermin. Begitu ceramah di Padang Cermin, bubar ceramah, Pak, ada beberapa jamaah balik lagi. Balik ke tempat rumah ahli musibah, mulangin besek. Mengapa beseknya dipulangin? Begitu dibuka di rumah, isi beseknya ayam 1 ekor. Pikir jamaah, ini pasti bagian Pak Yai. Ketuker sama bagian jamaah. Maka mereka merasa sungkan untuk makannya. Dibawa lagi ke rumah ahli musibah, mohon maaf mungkin besek saya ketuker. Kata ahli musibah, bukan ketuker, memang semuanya 1 ekor. Semua 1 ekor ayamnya. Nah saya, Pak, dibawain 10 besek. 10 ekor. Waduh, udah kayak hajatan kita. Lo mengapa dia lakukan itu? Karena bos ayam memang. Ya dia punya kandang ayam, Pak. Ya udah, pikir dia nih ayam 1 kandang nih. Nggak usah kita jual, kita mau sedekah. Ayam sekandang dipanen untuk disedekahkan. Apa dia jatuh miskin? Tambah sugih sekarang. Silakan kalau orang ingin bersedekah. Saya ceramah di Pahoman yang meninggal mantan bupati. Semua yang datang takziah dikasih terjemah Majmu' Syarif.
Ya tebel kalau sudah diterjemahkan kan. Harganya mahal, bungkusnya tebal. Semua yang takziah dikasih sarung sama sajadah yang laki-laki. Yang perempuan telekung sama kerudung. Dikasih beseknya double. Dua-dua, Pak. Itu yang takziah dua-dua. Yang mimpin silsilah 3. Yang mimpin bacaan Yasin 4. Yang mimpin tahlil 5. Yang mimpin doa 6. Yang ceramah 7. Begitu bubaran pulang kan rame banget itu. Keluarga Sahibul Musibah nunggu di gerbang. Gerbangnya aja 2, Pak, saking gedenya rumah. Semua keluarga ahli musibah nunggu di sana. Semua yang datang diongkosin, dibagi amplop. Saya langsung ngebatin, kalau yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga kan. Mengapa itu dia lakukan? Dia kaya, dia mampu, yang meninggal mantan bupati. Dan belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau sudah ditangkap KPK, bangkrut dia, Pak. Nggak bisa begitu. Jadi ketika orang ada kelonggaran ingin sedekah itu sangat bagus sekali. Apalagi ini mendekati hari raya kurban. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat tentang kesunahan berkorban atas yang wafat meninggal dunia. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi pada judul bab Majaa fil udhiyati anil mayyit, keterangan tentang korban atas orang yang meninggal dunia. Dari Imam Ali karamallahu wajhah diriwayatkan annahu yudhi bi kabsyain. Beliau itu korban 2 ekor kambing tiap tahun. Paling sedikit. Lalu beliau berkata, hadza anni, kambing ini atas nama saya. Wa hadza 'anil nabi, yang satunya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat meninggal dunia. Bahkan sudah 20 tahun lebih meninggal dunia. Sudah wafat. Kata orang-orang, ngapain orang meninggal kok dikorbani? Kata Imam Ali, amaroni ya'ni nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala ada'uhu abada. Yang nyuruh saya mengerjakan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Loh kok sama Nabi? Nabi itu sudah pasti masuk surganya. Nabi itu pengganti orang tuanya Imam Ali. Karena Abu Thalib kan mati kafir, Pak. Tidak bisa dihadiahi pahala berkorban. Sebagai penggantinya orang tuanya siapa? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bakti kepada orang tua. Hadis ini hadis sahih dari Imam Tirmidzi, nomor hadis 1514. Bahkan saya menganjurkan kalau korban itu baiknya atas orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu. Karena ngapa? Walaupun kita korban atas nama mayit, ahli kubur, tapi bagi kita sudah gugur sunnah muakkad. Sudah terselamatkan dari kemakruhan. Walaupun bukan atas nama kita, karena kita yang korban, namun atas nama yang wafat meninggal dunia. Baik, saya ingin tegaskan begini. Walaupun memang sedekah itu tidak mesti dalam bentuk makanan. Sedekah juga bisa dalam bentuk yang lainnya. Bahkan ada yang sederhana. Sedekah dengan bacaan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'um minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Sangat disukai, sangat bagus sekali. Hendaklah dibaca di samping kuburan itu suatu surat atau suatu ayat dari Al-Quran. Apabila dihatamkan Al-Quran 30 juz, kana hasana, itu lebih baik lagi. Hataman Quran di samping kubur. Ini fatwa Imam Syafi'i. 4 madhab sepakat ini. Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, 3 yang tafi'u bih. Baca Quran di samping kubur, nyampe pahalanya langsung buat ahli kubur. Walaupun tidak diniatkan, walaupun tidak didoakan dikirim pahala. Yang penting samping kubur. Makanya kalau datang ke kubur itu harus baca, Pak. Walaupun tidak tahu niatnya, nggak tahu doanya, baca samping kuburan.
Ini emang enggak. Ziarah kubur cuman bawa arit, babat rumput. Habis itu pulang si mantu nih. Mertua dari dalam kubur manggil, "Oi, mantu edan. Saya nggak butuh arit lo." Yang dia butuhkan itu doa minimal bacaan Quran. Kalau kata Imam Hambali, surah Al-Ikhlas 11 kali. Ini kata Imam Hambali. Surah Al-Ikhlas 11 kali. Apalagi bapak-bapak sanggup ya Pak, At-Taqwa Kubro. Wah, pembebasan. Orang tua sama anak cucunya dibacakan At-Taqwa Kubro. Bebas dari api neraka. Nah itu baru anak yang soleh itu. Lakukanlah itu semua, bisa kita lakukan. Nggak bisa dewan barang-barang santri. Ya, tapi kalau sama santri yang mesti ngongkosin, capek santrinya itu. Nah balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, membaca Quran di samping kubur. Tapi kalau membacanya di rumah, mesti diniatkan atau didoakan, nyampe pahalanya. Nah kalau kata Imam Malik, satu madhab ini, membaca Quran buat orang mati itu la tasilu ilaihi, nggak nyampe pahalanya. Lakinnahu hasan, tapi bagus. Gunanya baca Quran buat apa? Mutawassilan ilallah bitilkat tilawah, untuk tawasulan, mendoakan si ahli kubur dengan bacaan Quran tersebut. Jadi tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bid'ah baca Quran di kubur. Enggak ada. Bahkan begini Pak, negara ini kan musim haji nih, banyak orang pulang haji lagunya jadi kiai. Mondok enggak Pak, pulang haji jadi ustaz. Tiba-tiba pulang haji jadi ustaz, ngancem harus jadi imam. Kalau enggak gue yang jadi imam, Pak Haji baru nih. Karena enggak gue jadi imam, gue enggak mau ke masjid. Emang dia mondok ke haji itu kan enggak mondok. Kan ibadah. Orang zaman dulu mah mondok belajar di Mekah. Orang zaman sekarang cuma ibadah. Jadi jangan sampai ya Pak pulang-pulang haji lagunya udah kayak jadi kiai. Udah kayak jadi syekh. Kalau enggak di depan enggak mau. Tapi ada juga orang pulang haji nggak pernah nongol ke masjid. Ngapa nggak nongol ke masjid? Takut jadi imam di masjid Pak. Ya salahnya dengan juga sih Pak. Masa semua orang pulang haji dipaksa jadi imam? Ya kalau dia nggak bisa ngaji jangan dipaksa ge. Hancur juga sholatnya nanti kan. Ya salah kita juga, akhirnya dia takut kan ke masjid. Karena takut dijadiin imam soalnya. Ini ada laga-lagaan orang pulang haji Pak. Gara-gara ziarah ke Baqi' samping Masjid Nabawi atau ziarah ke Jannatul Ma'la di Mekah, kan ada papan pengumuman gede banget. Bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Di poin nomor 4 ada tulisan haram, dilarang membaca Al-Quran dalam kurung Al-Fatihah dan yang lainnya di pemakaman. Wih, gara-gara papan pengumuman ini banyak betul orang pulang haji mengatakan haram baca Quran di kubur, bid'ah baca Quran di kubur. Payah juga lah orang Arab ini. Padahal sebetulnya tidak ada satupun fatwa yang mengharamkannya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah. Nggak tahu kalau wahabi kan. Tidak ada satupun dalil yang mengharamkan baca Quran di kubur. Bahkan kalau kita membaca kitab Sunan At-Tirmidzi, itu ada sahabat yang bikin tenda. Biar nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Dia baca Quran, tapi belum sadar kalau itu pemakaman. Ketika dia sadar, dia baca surah Al-Mulk, kemudian datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kira-kira ini kalau bahasa kitanya, saya sudah salah karena baca Quran di kuburan. Kira-kira apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah membaca Quran di kubur? Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi itu. Lanjutkan bacaan Quranmu. Mengapa? Karena bacaan Al-Quran mendatangkan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Jadi kalau bapak-bapak ziarah kubur membaca Quran, semua ahli kubur mengucap terima kasih. Cuman nggak kedengaran suaranya. Kalau kedengaran nggak jadi baca Qurannya Pak, mending kabur kita. Sorry siapa mau kasih yo. Rame lagi misalnya. Mengucap terima kasih. Dia mendengar bacaan Quran kita. Wong kita salam saja dia mendengar salam kita. Cuman nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab kan repot kita. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Waalaikumsalam Suparman. Waduh gak enak itu. Dia nggak jawab gitu. Dia walaupun ngejawab nggak kedengaran sama kita, tapi dia mendengar doa kita, mendengar bacaan Al-Quran kita. Nah, kalaupun kita tidak membaca Al-Quran di samping kuburan, kita membaca Al-Quran di rumah. Seperti yang kita lakukan pada kesempatan malam ini. Saya kembali ke nas tadi itu.
Hadis yang saya bacakan tadi tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, halaman 289, tentang kesunahan membaca Quran di kubur. Jadi tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur, tapi ada nas yang menganjurkan membaca Al-Quran di kubur. Kalau tidak di kubur, kita balik ke rumah. Kalau nggak mau Al-Quran 30 juz, Yasin jadilah. Saya sering ditanya, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Nah, ini cara jawabnya. Membaca Yasin untuk ahli kubur itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, bukan perintah guru ngaji, Pak. Baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi loh yang nyuruh itu. Jadi kalau orang membid'ahkannya, dia bid'ahkan nabinya sendiri. Kalau orang mengharamkannya, dia haramkan nabinya sendiri. Karena Nabi yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Belagaknya ini orang Wahabi itu begini, Pak. Yang mendoibkan hadis ini kan Al-Albani, kan? Emang Al-Albani itu siapa sih? Mujtahid bukan, ulama hadis bukan, baru meninggal tahun 1999. Setahun habis reformasi. Ya berarti sejaman dong sama kita. Boro-boro sama Imam Syafi'i, Pak, udah jelas nggak level nih orang. Sama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja nggak selevel, enggak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu jauh lebih tinggi daripada Al-Albani. Beliau hafal 6 kitab Indo. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibnu Majah. 2 kitab sahih, kemudian 4 kitab sunan. Bapak-bapak hafal nggak? Kita mah hafalnya Sunan kali Jogo. Kali Jogo apa kali Jodoh ya, Pak ya? Ini 6 kitab induk. Makanya kita nyebutnya Hadratus Syekh. Beliau ini. Jadi Al-Albani kok didengar? Itu ulama zaman sekarang. Mujtahid dia bukan, ulama hadis dia bukan. Kok bisa-bisanya dia mendoib-doibkan hadis? Baik, kemudian yang berikutnya, walaupun saya mau bijaksana dulu lah. Kita ini begini. Yang demen baca Yasin buat orang mati, udah jelas ada dalil dan ada fatwa. Amalkan, Pak. Kalau kata Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar dikatakan, baca Yasin buat orang mati itu bukan indal muhtador, bukan orang yang sedang mau mati, bukan. Tapi membaca Yasin buat orang mati itu jasad yang sudah ditinggalkan ruhnya atau jasad yang sudah di dalam kubur. Ini kata Al-Imam Asy-Syaukani loh. Ini bukan saja orang yang kita baca ketika dia sedang sakit, tapi ketika yang sudah wafat meninggal dunia dan dikubur, itu dibacakan surah Yasin. Untuk yang wafat meninggal dunia, kita yakin, amalkan. Tapi bagi yang nggak yakin, ya nggak usah dibaca, juga nggak nyampe nantinya. Cuman jangan saling menyalahkan lah kita ini. Kita kan nggak enak, Pak, dibid'ah-bid'ahkan orang. Apalagi pakai hadis yang kunci Inggris itu, kullu bid'atin dolalah. Ya hadis kunci Inggris kan, semua hukum dari kullu bid'atin dolalah semua. Enak aja dia ngomong begitu. Semua sesat sedemikian rupa. Kita yang demen yasinan jojong jalan, yang nggak yakin silahkan urusan dia. Kayak kita hidup bertetangga lah, nggak usah ngurusi rumah tangga orang. Urusi saja rumah tangga kita sendiri, betul nggak kira-kira? Kan ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya kalau nggak percaya jajal aja pada dibaca orang kita. Itu Yasin ya. Yasin masih kepanjangan, Al-Fatihah jadilah. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Al-Fatihatu lima quri'at salahu, karena Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Fatihah dibacakan buat orang mati bagus. Yang sudah meninggal doa maksudnya. Fatihah dibaca sebagai ruqyah bagus, Pak. Orang ulama zaman dahulu mah cuma Fatihah. Anak suka nangis bacain Fatihah sembuh. Orang sakit perut dibacakan Fatihah sembuh. Zaman sekarang nggak sembuh, Pak. Orang kesurupan dibacain Fatihah nggak mempan.
Dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal, baca juga ya. Kita bacakan surah Al-Jin, jinnya malah nantang. Apa kata jinnya? Gua nggak takut sama ustadz, gua takut sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Guyon Pak, nggak beneran tuh Kak. Jadi Fatihah dibacakan buat orang sakit bagus, doa. Fatihah dibacakan buat yang sedang safar. Kan kita ngirim Fatihah buat yang sedang safar haji atau umroh, bagus. Fatihah dibacakan buat anak kita biar betah mondok, bagus. Fatihah dibacakan buat anak kita yang merantau, entah kerja, entah kuliah, takut dia pacaran, takut dia narkoba. Ya percuma Bapak Ibu telepon tiap jam. Anak sekarang pinter ngeles. Lagi di mana nak? Lagi di kosan mah. Coba video call. Ini pakan di kosan mah iya. Bener di kosan, tapi di kosan ceweknya. Kan masalah Pak. Anak sekarang lebih canggih ngebohongin emak bapaknya. Maka daripada ditelepon tiap jam, Pak, kirimin Fatihah. Ya Allah, dengan Fatihah ini anak saya biar nggak narkoba, anak saya biar nggak cowokan, nggak cewekan. Selamat dia, kita bacain Fatihah. Al-Fatihah dibacakan buat orang untuk usaha, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu di belakang itu kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Fatihah Pak dibacakan buat bini yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak ini kalau punya bini cerewet, ngomel aja, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya Pak. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Kan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir tentang fadilah surah Al-Fatihah, ada hadis begini, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a ilhamdulillah ayil Fatihah. Sebaik-baik, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah di sini adalah nama surah Al-Fatihah, yakni surah Al-Fatihah. Zikir yang paling utama la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah Al-Fatihah. Maka bacakan Fatihah jadilah. Kalau Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekali. Dasar nggak niat doain orang tua. Dikit lagi nih Pak. Di balik peristiwa wafatnya Abah Muhammad Uci Sanusi, beliau memang sudah umur ya Pak. Sekali lagi, wafatnya, kecelakaannya hanya lantaran. Tak boleh kita ngomong coba jangan ke sana, jangan ya Pak. Sama kayak anaknya Pak Ridwan Kamil kan, kok meninggalnya harus di luar negeri. Apa kata orang? Coba jangan berenang di sungai. Kok bisa cangkemnya ngomong begitu ya Pak? Nggak boleh ngomong begitu. Ajal mah ajal, tak seorang pun tahu. Madza taksibu goda, apa yang akan dia usahakan esok hari. Oke, malam ini silahkan berikhtiar, berencana. Besok mau ngapain? Tapi tak seorang pun tahu esok pastinya apa. Dan tidak seorang pun tahu di bumi mana, di tanah mana dia akan dimatikan oleh Allah. Makanya Nabi minta kepada Ummu Salamah, simpan tanah ini. Simpan tanah ini. Kalau tanah ini sudah berubah menjadi darah, maka cucuku Sayyidina Husain wafat meninggal dunia. Nabi sudah dikasih tahu Husain akan wafat di tanah Karbala. Itu takdir dari Allah itu Pak. Sampai tanah disimpan. Begitu tanah berubah menjadi darah, Ummu Salamah nangis sejadi-jadinya. Takdir sudah ditentukan oleh Allah. Ini pelajaran buat kita. Ternyata bumi di mana kita akan mati itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya entah di sini Pak, entah di Jakarta, entah di Mekah kan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua hanya sababiyah. Semua hanya sebab akibat saja. Takdir kematiannya beliau memang wafatnya di sana. Tinggal kita mawas diri. Apa pelajarannya? Ya tiba gilirannya kita akan mati juga kan. Saya jadi ingat pernyataan Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Beliau mengatakan rahasia umat Muhammad itu kelipatan 7. Usia
1 sampai 7 tahun usia anak-anak bermain. Makanya Ayunda Hapsah Ariyanti, Kak Salman dan para guru di sini, anak itu jangan dipaksa baca, gitu. Ini mah enggak. Aturan masuk SD sudah harus bisa baca. Jadi kalau masuk SD belum bisa baca, ditolak. Padahal hukumnya itu 0 sampai 7 tahun ndak boleh diajarin baca, itu aslinya. Cuman guru SD mah pengennya gampang, Pak. Pokoknya anak harus PAUD, harus TK. Nggak bisa baca, ditolak. Padahal kalau di Eropa, di Amerika, anak 7 tahun dipaksa baca itu melanggar hak anak itu. Ini 0 sampai 7 tahun usia anak-anak. 7 sampai 14 usia ngapal. Makanya Pak ngapal paling bagus 7 sampai 14 tahun. Tapi belum paham dia. Makanya anak-anak kita suruh ngapal pelajaran apa tapi nggak paham. Suruh ngapal Quran tapi nggak ngerti maksudnya apa. Karena memang usianya. Nah, baru 14 sampai 21 mulai memahami. 21 sampai 28 usia menikah. Maka menikah paling cepat 21 tahun. Kalau di bawah itu pernikahan dini namanya. Menikah paling tepat 25 tahun. Karena sunnah Nabi. Menikah paling telat 28 tahun. Makanya benar kata orang, kalau umur masih 25 tahun, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau sudah 28 kelewat belum nikah, Tuhan angkat tangan. Dengar ini yang bujang-bujang tua, gadis-gadis tua. Cepatlah nikah tuh. Ini guyonan itu. 28 sampai 35 usia bekerja. Kerja apa aja. Nggak harus jadi PNS, nggak harus jadi karyawan. Yang penting halal. Betul nggak kira-kira? 35 sampai 42 usia kaya. Orang kalau umur 35 sampai 42 kaya, bakal kaya selamanya. Tapi kalau 35 sampai 42 melarat, terima melarat. Kata Mbah Mun. Ya anak-anak lah, bagian rezeki anak-anak. Makanya bapak-bapak yang merasa umur sudah 42 ke atas masih melarat juga, sudahlah Pak, jangan silau lagi. Ibu-ibu jangan ngayal kemana-mana lagi. Pokoknya yang dipikir cuma satu. Yang penting hidup barokah, anak-anak soleh-solehah, nanti nggak di orang tua, di anak. Nggak di anak, dicucung rezeki kayanya. 42 sampai 49, nah ini penting ini. 42 sampai 49 usia taubat. Yang belum taubat, ingat 42 sampai 49. 49 kelewat belum tobat, tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Tuh kalau 49 belum tobat. 49 sampai 63 itu 49 sampai 56 itu usia matang, paling matang manusia. Makanya orang 49 sampai 56 itu paling matang manusia. Jadi apapun dia jadi bakal hebat, Pak. Kiai matangnya di usia itu. Jadi kalau masih di bawah itu belum matang belum. Jadi presiden, jadi gubernur itu paling bagus di usia itu. Ketuaan belum, muda enggak lagi. Makanya kalau ada gubernur wali kota umurnya masih di bawah 40 tahun, pinter mah pinter, tapi enggak matang jiwanya. 56 sampai 63 itulah ajal. Maka usia kematian paling banyak 56 sampai 63. Mungkin 90% orang mati di usia itu. Makanya sudah 56 ke atas siap-siap, Pak. Enggak lama lagi itu. 63 sampai 70 panjang umur. Itu panjang umur. 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. 77 kelewat belum mati, Israel lupa. Pantas enggak mati-mati ya, Pak. Udah diyasinin. Begitu ditelepon Israel, kata Israel, lupa gua, kata dia. Guyonannya kayak gitu. Artinya memang inilah hidup kita. Kita manfaatkan untuk berbuat yang sebaik-baiknya. Tapi ingat, bagi yang belum bertobat, ada baiknya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya closing dengan sabda Nabi, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Artinya walaupun nyawa sudah jalan sampai lutut ya Pak, taubat masih diterima. Nyawa udah sampai udel pusar kita Pak, masih diterima taubat. Saking baiknya Allah, tak ada kata kehilangan kesempatan. Maka kita manfaatkan selagi kita masih sehat untuk bertobat kepada Allah Ta'ala.
Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Mudah-mudahan sekali lagi, ibu masih hidup, masih. Kemudian siapa ngantau ibu? Mama. Mudah-mudahan Mama Sulasmi diberikan kesabaran, diberikan kekuatan kepada anak-anak, mantu dan cucu-cucu beliau juga. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan. Neneknya senantiasa dihibur, dikuatkan, karena perpisahan di dunia hanya untuk sementara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.